Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang semoga senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, pada kesempatan di pagi yang berbahagia ini kita semua diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri pengobatan gratis yang mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu sekalian mendapatkan manfaat ya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita mulai ya, mohon untuk meluangkan waktu sedikit saja, mungkin sekitar 7 sampai 10 menit untuk mendengarkan beberapa nasihat agama ya. Karena bukan hanya tubuh kita saja yang butuh obat, Pak. Ya. Tapi hati kita juga butuh obat. Ya. Karena dokter itu ada dua. Ada dokter bagi tubuh kita, yaitu Masya Allah para dokter yang telah hadir, dan juga ada dokter bagi hati kita, yaitu para ulama yang menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada perkataan Imam Syafi'i, beliau mengatakan, la taskun baldatan laisa fiha alimun yunbi'uka an dinik wala tabibun yunbi'uka an amri badanik. Jadi kalian jangan tinggal di sebuah desa yang tidak ada di dalamnya seorang alim ulama yang memberitakan kepada kalian tentang perkara agama, dan juga jangan tinggal di sebuah daerah yang gak ada seorang dokter, yang mana dokter ini memberikan berita kepada kita tentang kesehatan tubuh kita. Jadi kita butuh dengan dokter, kita juga butuh dengan ulama. Karena kesehatan hati ini jangan sampai kita lalaikan juga. Kita sebagai contoh, ada pengobatan yang murah atau gratis, kita pasti semangat. Kita memberikan kepedulian untuk fisik kita. Gitu Pak ya? Gitu nggak Bu? Pasti semuanya senang. Ada pengobatan gratis, semua senang. Baik yang kaya atau yang miskin, baik yang punya atau tidak, semua senang. Tapi kalau dibilang ada pengajian gratis, kira-kira gimana Bu? Gimana Pak? Susah Pak ya? Padahal pengobatan gratis itu nggak lebih kita butuhkan daripada apa? Daripada nasihat para ulama. Bahkan kalau kita mau menengok sebab penyakit itu kan ada dua. Ada faktor makanan, ada faktor fisikis, faktor pikiran. Kira-kira yang paling banyak menyebabkan penyakit pikiran atau makanan, Pak? Pikiran. Nah ini karena jarang berobat kemana? Ke masjid. Jadi kalau kita mau mengobati hati kita, datang ke masjid. Dan seluruhnya kita ini insya Allah pasti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau yang sudah tua, mau yang masih muda, atau yang sakit ataupun yang sehat sekalipun, semuanya pasti mati. Sepakat Pak ya? Semuanya pasti mati. Dan seorang tidak akan selamat pada hari kiamat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu dengan Allah dalam keadaan memiliki hati yang sehat, hati yang selamat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Nanti pada hari kiamat ada hari di mana tidak bermanfaat harta, tidak juga bermanfaat anak keturunan kita. Ini Allah yang berfirman, "Illa man atallaha biqalbin salim." Kecuali seorang yang datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Ini berarti kita harus perhatikan hati kita juga. Kita berusaha untuk mendapatkan hati yang selamat. Karena hati yang rusak, di mana kerusakan hati ini banyak faktornya, yang pada intinya adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang dan terus sampai akhir hayat kita, kita berusaha untuk menjaga hati kita, jauhkan dari sifat iri, suudzon baik kepada Allah kepada manusia, dihindari.
kemudian bergantung kepada manusia. Ya ini juga harus kita hindari. Itu yang sering bikin apa? Bikin sakit hati. Karena kita bergantung kepada suami, suami bergantung kepada istri, kemudian istri bergantung kepada anak contohnya, dan seterusnya. Bergantung dengan temannya, bergantung dengan pekerjaannya. Kita harus bersihkan hati kita dari ketergantungan kepada makhluk. Kita punya masalah, seluruhnya pasti punya masalah, ya Pak ya. Maka jadikanlah Allah Subhanahu Wa Taala tempat bergantung. Allah mengatakan wa ila rabbika farghab, hanya kepada Rabbmu lah engkau meminta pertolongan, harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus bersihkan hati kita dari berbagai dosa dan kemaksiatan. Dan juga bagi kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya hendaknya untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Salatnya jangan ditinggalkan ya Pak Ayu ya, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan hanya karena dunia, jangan ditinggalkan hanya karena malas. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat yang sangat luas sekali, termasuk kesehatan yang selama ini sudah kita habiskan. Kalau sekarang mungkin kebanyakan sudah usia lanjut Pak ya, paling sakitnya baru 3 tahun 5 tahun. Tapi masa muda kita yang sudah puluhan tahun itu penuh dengan kesehatan, penuh dengan kenikmatan, kita lupa mungkin bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekarang kesempatan yang ada ini bagi kita semua hendaknya dimanfaatkan untuk bersyukur kepada Allah, manfaatkan kesehatan yang ada untuk beribadah kepada Allah. Ya diluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran, ya sesekali mungkin puasa sunnah juga ya, agar kita diberikan kesehatan ya, setelah diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus berusaha. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 hal sebelum terjadi 5 hal. Di antaranya Nabi mengatakan, "Sehataka qabla saqamik." Masa sehatmu sebelum sakitmu. Karena kalau orang sudah sakit, terkadang lemah untuk beribadah. Gitu Pak ya? Gitu Bu ya? Lemah untuk beribadah. Maka ketika kita masih sehat ini, manfaatkan. Sehingga nanti menjadi kebiasaan dan juga menjadi kehidupan kita, akhirnya ibadah itu menjadi ringan. Dan tentunya juga bahwa kalau kita semakin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah akan jaga kita. Termasuk kesehatan kita Allah jaga. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah, niscaya engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manfaatkan waktu yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semua, dan hendaknya kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat ini. Dan mudah-mudahan ya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umur yang panjang di atas ketaatan. Jadi panjang tapi di atas ketaatan, bukan panjang tapi banyak maksiat Pak ya. Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik kepada kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari sedikit nasihat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.